Oke, selamat datang kembali di channel BD Programming. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah project sederhana, yaitu untuk menginput, ya, membuat program sederhana untuk menginput data mahasiswa, ya, biodata mahasiswa. Dan data yang kita input nanti kita akan simpan atau kita tampung di dalam sebuah database. Nah, database yang akan kita gunakan di sini yaitu SQLite, ya, SQLite. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus buat project baru terlebih dahulu, ya. Kita harus buat project baru, new project. Kita pilih yang empty activity, kita pilih next. Nah, kemudian kita buat my biodata, kita buat mahasiswa bio, ya, mahasiswa bio. Itu nama projectnya, ya. Saya finishkan, dan kemudian kita tunggu, ya, kita tunggu prosesnya sampai semua Gradle di project yang kita buat tadi bisa terinstall atau terinstall semua. Nah, ini ketika kalian membuat project baru, yang perlu diperhatikan itu wajib ada yang namanya koneksi internet, ya, karena nanti Gradle-Gradle-nya itu nanti akan di download. Oke. Nah, kita tunggu sampai selesai. Ini masih loading. Oke, masih loading. Oke, nah, kemudian ini projectnya sudah selesai, ya, sudah selesai tercreate atau terbentuk. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menyediakan emulator. Nah, jadi supaya nanti projectnya itu tidak terlalu berat pada saat dijalankan di laptop kalian, maka kalian itu harus menginstal emulatornya terlebih dahulu. Nah, ada begitu banyak emulator yang bisa kita download di internet, dan yang saya gunakan di sini yaitu adalah Nox, ya, Nox Player yang versi 5.2. Nah, Nox ini nanti saya gunakan untuk menjalankan project yang saya atau yang kita buat, gitu. Oke, sebelum kita buat desainnya, kita siapkan dulu atau kita jalankan terlebih dahulu. Nah, perhatikan nanti kalau misalnya sudah diinstal di sini Nox Player-nya, maka secara otomatis di bagian debugnya ini akan terdeteksi di situ langsung, ya, Samsung Nexus. Oke, itu diambil dari mana? Dari sini, dari Nox ini. Oke, ya. Oke, kita coba running. Kita coba dulu, ya, jalankan apakah berhasil atau tidak. Oke, ini Gradle boot lagi running. Kita tunggu sampai proses instalasinya nanti selesai. Oke. Oke, kita tunggu sampai proses selesai Gradle-nya ini. Oke, itu lagi proses instalasi. Ya, kita tunggu aja sampai selesai. Oke, launching activity-nya. Oke, operation sukses. Nah, kita lihat di Nox-nya. Oke, ini sudah terinstall, sudah jalan. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, di halaman utamanya atau di menu utamanya ini sudah ada nih mahasiswa bio. Kalau kita double klik, nah, ini hasilnya. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita akan sediakan tadi seperti yang saya sampaikan bahwasannya yang kita gunakan adalah SQL helper, maka kita harus buat satu file Java, gitu, ya. Ya, kita klik kanan di sini, kita new Java class. Oke. Nah, namanya itu kita buat data helper. Data helper. Oke, kita kan pastikan di sini pilihannya class.
Oke, ini data helpernya sudah kita buat. Oke. Nah, selanjutnya di bagian ini, di bagian data helpernya ini kita buat extend ya gitu ya. Extend. Kita extendkan itu biasanya pakai SQLite ya. SQLite data open helper ya, open helper. Nah, kemudian kita deklarasikan beberapa variabel yang dimana nanti untuk pembuatan database-nya dan juga versi database yang kita gunakan gitu ya. Kita buat private static final, kemudian string, kita masukkan nama database. Nama database kita apa mau kita buat? Ya terserah, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya mahasiswa bio nih .db gitu ya. Oke, kemudian kita buat lagi private static static final, kemudian string, kita buat versinya jangan string, integer, kemudian database version, di sini 1, berarti kita pakai versi 1 ya. Kemudian ini kita coba ganti, sini kita buat aja database name. Oke, private. Oke. Nah, kemudian di sini kita perlu buat satu kelas atau satu metode namanya public data helper. Nah, yang dimana kita buat satu variabel namanya konteks and konteks seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat super ya, kita buat kelas super, buka kurung, kita panggil variabel konteksnya tadi. Oke, kita panggil database name. Oke ya, kita panggil database name-nya apa? Kita buat null dulu, kita kosongkan dulu, baru database version. Oke, gitu ya. Oke, sudah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan dulu override ya, override. Oke, kita tambahkan override. Kita buat public lagi, buat metodenya lagi public void ya, public void on create. Nah, kita buat SQL database, kita buat variabel baru dengan nama variabel db. Oke. Nah, selanjutnya kita buat nanti di sini perintahnya untuk membuat database ya, perintah untuk membuat database, membuat tabel di dalam database maksudnya. Nah, kita buat perintahnya seperti ini, string, oke, sama string SQL sama dengan, nah kita buat perintahnya create table. Table apa? Biodata mahasiswa. Coba ya kita samakan aja ya, atau kita bedakan lah, MHS bio, berarti nama tabelnya nanti ini MHS bio. Kemudian kita buka kurung ya, buka kurung, titik koma dulu, kita tutup dulu seperti ini. Create table mahasiswa, kita buat ini npm, kita buat tipe datanya integer. Oke, integer, kita jadikan dia sebagai primary key. Oke,
kemudian nama, ya, tipe datanya teks, kemudian kita kosongkan dulu, kemudian tanggal, ya, kita buat teks, kita kosongkan juga, kemudian jenis kelaminnya kita buat teks, kita kosongkan juga, kemudian alamat kita buat teks dan kita kosongkan juga seperti ini. Oke, ya, tadi sudah kita tutup di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita buat log, ya, kita buat di sini log D, ya, log D. Kita panggil data, ya, data koma petik 2, kita panggil lagi on create-nya, on create ini perintah untuk membuat database-nya gitu, plus SQL seperti itu. Oke, ya. Oke, jadi ini nanti perintah untuk membuat database-nya. Di sini untuk membuat table, ya, table. Oke. Nah, kemudian di bawahnya kita buat perintah log, ya, bukan log tapi db dot execute SQL. Tuh. SQL, kita panggil variabel SQL-nya tadi. Oke. Nah, kemudian di bawahnya kita tambahkan perintah SQL sama dengan, ya, kita buat insert into MHS bio. Nah, apa yang kita isi? Ya, kita isi sesuai dengan field yang kita deklarasikan tadi di atas. Apa saja? Yaitu npm, nama, tanggal, jenis kelamin, alamat. Gitu, ya. Berarti ada berapa field tadi? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, jadi kita buat seperti ini. Oke. Nah, kemudian coba kita isikan dulu, ya, values. Coba kita isikan dulu. PM-nya 8, coba, ya, 12.11.0757. Ini saya isikan dengan npm saya. Oke. Kemudian tadi tanggal, ya, tanggalnya saya contohkan oke. Kemudian jenis kelaminnya saya buat di sini L saja. Kemudian alamatnya buat Medan. Oke, kita tutup kurung dulu. Kemudian kita titik komakan petik 2 koma. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita buat lagi perintah ini. Oke, kita buat lagi perintah ini. SQLDB execute SQL. Oke. Nah, kemudian di bawahnya kita buat lagi override. Oke, kita buat public, ya, public void, ya, public void on upgrade. Nah, ini perintahnya untuk mengupgrade nanti SQL database R0
kemudian integer 1, integer 2. Oke, nah tadi kita lihat di sini sekarang errornya sudah tidak ada lagi. Ya, karena tadi belum kita buat metodenya di atas ini, makanya tadi di sini masih error gitu ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita membuat activity. Kita akan membuat activity baru. Setelah kita buat ini di Java-nya, kita buat activity baru. Ya, activity. Kita pilih yang empty activity. Gitu ya. Kita pilih yang empty activity. Oke. Oke ya, di sini kita akan membuat 3 activity. Nanti sini saya buat contohnya buat biodata namanya, ya nama activity-nya. Oke, kita lihat lagi. Oke, sudah ada. Kita buat lagi activity-nya, empty activity. Kita buat namanya lihat biodata. Ya, lihat biodata. Oke, satu lagi activity-nya kita buat di sini namanya update biodata. Oke, kita klik. Oke, nah sekarang kita sudah membuat biodatanya. Oke, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita pergi ke bagian res, kemudian di bagian layout. Nah, keempat ini kita hapus ya, kita seleksi. Ya, kita delete saja. Nanti kita buat lagi. Delete. Ya, delete. Delete anyway. Oke, sudah terhapus ya. Nah, selanjutnya kita buat nih, kita buat lagi ya, kita buat lagi file baru. Oke, kita buat layout resource file sini. Oke, kita buat namanya activity buat biodata gitu ya. Activity buat biodata. Nah, ini kita buat dianya jadi linear layout. Oke. Kemudian kita oke kan activity buat biodata. Oke. Oke, kita buat lagi ya new resource file. Nah, semua kita buat linear layout ya, root elemennya. Sini activity lihat biodata. Oke ya, ini linear layout, kita okekan lagi, new lagi, sini activity update gitu, activity update biodata, sama kita buat sini linear layout. Oke. Kemudian kita buat lagi filenya
yaitu activity main. Activity main ini linear layout. Oke, oke kan? Oke. Nah, selanjutnya kita akan desain di bagian buat biodata ya, buat biodata.sml. Di sini bagian buat biodata .sml-nya kita splitkan saja di sini ya, supaya bisa kita lihat nanti hasilnya. Oke, linear layout ya. Linear layout sudah kita bentuk. Oke, ya sebenarnya kita bisa langsung saja seperti ini. Oke, kita bisa buat di sini Oke, kita buat di sini text view-nya. Oke, di sini bisa kita ganti ya, bisa kita set di sini teksnya jadi npm ya. Ini npm, kemudian ini kita buat di sini plain text-nya. Oke, kita buat plain text-nya. Kita input aja di sini. Oke, name-nya kita tidak usah edit. Kita lihat lagi di sini. Oke, kita cari aja di sini. Kita buat hind ya untuk teksnya. Kita buat di sini input npm Anda. Oke, coba kita lihat dulu di sini. Ya, saya rasa ini Android text-nya kita hilangkan saja. Di sini kita ganti hind, ya. Berarti ya pas ya di tadi ya. Berarti yang tadi pas. Di sini kita lihat dulu di bagian desainnya. Nah, berarti tadi di sini ada hind ya, di sini. Oke ya, sudah tampil nanti di sini. Nah, kemudian kita buat lagi di sini. Oke, kita ganti teksnya dulu. Jangan text view. Ini teksnya kita ganti jadi nama mahasiswa. Oke, kita buat lagi plain text-nya atau edit text-nya seperti ini. Nah, kemudian ini teksnya kita hilangkan saja, kita hapus. Tapi kita buat di sini hind-nya atau placeholder-nya, input nama Anda. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan lagi. Ya, kita tambahkan lagi. Ya, namanya itu
tanggal lahir. Oke, tanggal lahir. Oke ya, tanggal lahir. Berarti kita ambil aja ini, tambahin lagi. Oke, berarti name-nya ya kita hapus. Kemudian di sini kita cari Hein. Oke, berarti kita buat dd mm y. Nah, berarti nanti ini format untuk tanggal ya, format tanggal ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya diinput, wajib dulu kita input yang namanya tanggalnya, bulan, baru tahunnya. Oke, tambahkan lagi. Ini namanya kita ganti jadi jenis kelamin. Oke, plain text-nya kita tambahkan di sini. Oke, kita hapus teksnya. Kemudian di sini kita cari Hein. Kita buat P atau L. Berarti jenis kelamin ya. Kemudian perlu kita tambahkan di sini teksnya untuk alamat ya, untuk alamatnya di sini. Oke, kita hapus ini, kita buat alamat. Kemudian plain text-nya di sini kita buat. Oke, ini namanya kita hapus seperti biasa, dan di sini kita Hein. Cari Hein. Kita input di sini alamat Anda. Oke, nah kemudian di sini kita buat button ya, kita buat button di sini. Nah, apa button yang kita buat di sini? Oke, di sini buttonnya itu kita buat namanya Oke, kita cari dulu teksnya ya, teks. Oke, coba kita buat dulu 2 saja seperti ini. Kita buat 2. Oke, seperti ini kira-kira ya. Oke, kita lihat di bagian codingnya ya, coding programnya sini. Oke, teksnya ini kita ganti jadi simpan data biodata. Oke, berarti di sini kita buat kembali btn kembali, btn simpan. Kita ganti semua dulu ya namanya. Ini tadi teks alamat ya, teks alamat ini tidak perlu diganti. Ini yang perlu, yang di bagian edit text aja kita ganti. Nah, kemudian ini kita ganti jadi teks jenis kelamin gitu ya. Ini teksnya, edit teksnya lagi kita ganti di sini. Berarti di sini teks tanggal. Oke, di sini lagi kita ganti ini teks nama. Kemudian di edit teks yang paling terakhir yaitu teks npm. Oke, sudah berhasil kita buat. Nah, kemudian kita desain dulu ya, desain dulu semua di activity lihat biodata. Oke.
Ya, activity lihat biodata. Di sini kita desain juga. Apa yang perlu kita tampilkan di situ? Yang perlu kita tampilkan di situ yaitu ya udah pasti ada NPM-nya. Oke ya, di sini kita tampilkan semua. Oke, kita mainkan aja di code-nya biar lebih cepat seperti ini. Berarti di sini npm coba kita splitkan dulu. Di sini kita buat npm. Oke, di sini kita buat kosong dulu. Ya, nanti di situ kita mau menampilkan datanya. Kemudian di sini kita buat nama mahasiswa. Oke, di sini kita kosongkan dulu. Oke, ini kita copy aja biar lebih cepat. Kita pastikan di bawahnya. Di sini berarti nama mahasiswa. Ya, berarti di sini kita buat tanggal lahir. Oke. Nanti kita ganti lagi ID-nya. Kita buat aja dulu semua. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Kemudian kita cari di sini lagi. Tanggal lahir di sini kita tampilkan jenis kelamin. Baru yang terakhir alamat. Oke. Alamat. Oke. Nah, jadi di sini masih kosong ya, belum ada datanya. Nah, nanti data-data yang kita tampilkan di sini yang ada tanda minus itu nanti kita ambil dari database ya. Setelah nanti kita simpan. Oke, kita buat dulu titik 2.2-nya. Oke. Oke ya, ini namanya kita ganti lnpm. Lihat npm. Di sini kita buat npm x npm x nama. Oke, kita nggak usah perlu ini, berarti kita lihat nama. Oke ya, lihat nama x npm x nama. Lihat tanggal. Oke, x tanggal. Lihat jenis kelamin. Oke, di sini X jenis kelamin. Lihat alamat. Di sini kita buat apa? X alamat. Oke. Oke, sudah siap kita buat seperti ini. Apalagi yang perlu kita siapkan? Yaitu yang perlu kita siapkan di activity update gitu ya, di activity update. Nah, sama aja ya, activity update itu ya kita ambil aja dari buat biodata tadi, sama aja itu ya, kita copy aja dari sini, kita copy semua. Oke, kita copy paste, kita buka ini. Oke, kita buka nih activity update biodata. Kita pastikan aja nih. Oke, kita pastikan ya, kita tinggal ganti.
Di sini btn kembali, btn update gitu ya. Berarti di sini update data biodata, update biodata gitu, update data biodata ya, update biodata saja. Begitu juga di sini simpan biodata. Oke, berarti sudah ya, sudah siap semua. Kembali, oke, sudah, activity-nya sudah. Oke, langkah yang perlu kita lakukan di activity main ya, di activity main. Oke, perlu diperhatikan di sini apa yang perlu kita buat di situ, yaitu kita buat button ya, kita buat button. Oke, kita buat button di sini. Oke, langsung saja kita buat di sini kayak gini. Kita buat button aja seperti ini. Oke, apa kita buat keterangan di sini? Oke, kita langsung aja di sini. Oke, di sini kita buat pilih, ya. Di sini kita buat btn pilih. Oke, kita lihat lagi. Sini oke, sudah tidak error. Kita cari apa lagi yang perlu kita buat, yaitu list view. Nah, perlu kita cari di sini list view. Kita cari list view. Oke, list view ini kita drag aja kemari. Oke ya, ini list view sudah ada seperti ini. ID-nya coba kita ganti. Oke, kita buat ID list data. Oke ya, namanya list data. Oke. Oke, nah ini sudah selesai semua. Kita close dulu. Activity main-nya kita close dulu satu-satu, nanti kita buka lagi ketika ada yang kita perlukan. Oke, selanjutnya kita ke bagian main activity ya. Kita ke bagian main activity. Nah, disitulah kita membuat yang namanya perintah-perintah untuk operasi CRUD-nya nanti ya, simpan, edit, dan hapusnya di sini. Nah, apa yang perlu kita lakukan pertama, yaitu tahap pertama yang kita lakukan yaitu kita lakukan deklarasi variabel apa saja ya. Oke, kita lihat string, kita buat variabel daftar, kemudian kita buat list view ya, list view sama dengan list view 01 gitu ya. Kemudian menu, kita buat menu, kita buat menu, kemudian protected ya, protected kursor, kemudian kursor kita deklarasi semua, data helper, kemudian db center, public ya, public void ya, public void main activity. Oke, coba public static main activity, kita buat variabelnya ma. Oke, kita buat komentar di sini. Oke, akhir deklarasi variabel. Oke. Nah, selanjutnya
kita buat di sini di bagian ya, di bagian protected ya, on create ya, di bagian sini kita buat di sini button gitu ya. Button kita buat variabel lagi btn dengan button find by id ya, find by id kita buat r.id dot btn simpan. Oke ya, btn simpan. Nah, kita lihat dulu oke, sebentar ya. Berarti dot btn pilih ya, sini btn pilih kita buat. Oke, kita lihat dulu dibuat biodata di mana activity-nya tadi. Button apa yang kita buat sini? Berarti btn pilih ya. btn pilih. Oke, berarti pas ya. Di sini kita buat btn pilih. Oke, nah kemudian btn.set on click gitu ya. Set on click listener new view dot, sini kita buat view, kita enter aja langsung supaya terbentuk ini metodenya. Oke ya, view ars berarti intent, kita buat intent new intent sama dengan new intent. Oke, new intent main activity dot this koma buat biodata. Berarti kita panggil buat biodatanya tadi ya. Berarti yang buat biodata ini kita panggil kelasnya buat biodata dot class. Oke, kita enter. Kemudian kita buat di sini start activity sama dengan intent. Oke, sini intent. Oke, nah jadi nanti ketika kita jalankan ya, ketika kita jalankan kan ini yang tampil pertama. Oke ya, ini yang tampil pertama nih. Nah, ketika nanti kita buat di sini pilih gitu ya, kita buat pilih atau kita buat aja di sini perintahnya input biodata. Nah, input biodata ya, berarti di sini jangan btn pilih tapi btn tambah btn input supaya tidak pusing nanti. Sini btn input berarti di mana activity-nya tadi ya, di sini harus kita ganti sini btn input. Oke. Oke ya, di sini btn new on click listener
listener override public open view, kemudian log ID. Oke, coba dulu ya. Log D ya. Kita coba dulu cetak errornya nanti. Terjadi error. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ini error pada pemanggilan activity buat biodata. Oke, supaya nanti kita tahu errornya di mana. Oke. Nah, di sini berarti kita tinggal buat MA sama dengan this koma, kemudian DB center sama dengan new data helper, kita panggil this. Oke. Kemudian refresh. Oke, ini nanti satu metode ini nanti ya. Nanti kita buat metodenya nanti. Refresh list. Oke, jadi nanti setiap data yang kita input itu harus di refresh dulu gitu ya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya gitu ya, ya kita buat metode lagi. Gitu. Kita buat metode namanya public void ya, public void. Kita ambil di sini tadi. Supaya tidak salah kita copy paste saja seperti ini, tutup kurung. Oke, ini sudah tidak error lagi. Nah, kemudian disitulah kita buat perintahnya SQL. Di sini SQL Lite database db sama dengan db center dot get right label titik koma. Kita buat kursor. Nah, jadi ini terpanggil semua deklarasi variabel tadi yang sudah kita buat di sini. Nah, jadi kita tinggal panggil saja nih. Kursor db dot raw query. Nah, kita buat perintahnya di sini. Buat select bintang from. Apa nama tabel yang kita buat? Kita lihat di sini. Tadi kan biodata, berarti di sini create table mahasiswa bio. Nah, dilihat di data helpernya gitu ya. Data helpernya kita lihat di sini. Oke, di sini mahasiswa bio. Kita buat koma 0 titik kosong. Oke. Nah, selanjutnya kita buat daftar sama dengan new string, gitu ya, new string kursor dot get count gitu ya, get count koma, kemudian kita buat kursor di sini, kursor dot ya, kita buat dot move to first. Nah, move to first di sini kita buat. Nah, selanjutnya kita buat for integer dengan variabel cc ya sama dengan 0 lebih besar, titik koma cc lebih kecil kursor get count ya, get count titik koma cc plus. Buka kurung kerawal. Kita lanjut, kita buat kursor dot move
to position cc, koma. Oke. Kemudian daftar, kita buat cc daftar cc sama dengan kursor dot get string, ya, get string 1 dot to string titik koma. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian di bawahnya kita buat list view 1. List view 1 sama dengan list view find by ID. Nah, find by ID r.id dot apa yang mau kita cari di sini? List view. Berarti kita cari data yang list view tadi di main activity. Apa yang kita buat tadi namanya di sini list view, list data. Nah, berarti dot list data gitu ya, titik koma. Oke. Nah, selanjutnya kita buat list view 01 dot set adapter, ya, set adapternya new. Nah, di sini new array adapter kita buat this, Android, ya, kita panggil Android, atau gini aja deh, kita buat r.layout dot simple. Oke, berarti nggak bisa nih, nggak dapat ya. Kita buat aja Android ya, Android dot r.layout dot simple list item 1, simple list item 1, sorry sebentar, simple expandable, ya. Ini kita pakai item 1. Oke, koma. Sini kita komakan, kita buat daftar. Oke. Kemudian kita boleh lagi di bawahnya list view 1 dot selected, dot selected, set selected sama dengan true. Kita buat list view 01 dot set on click listener new adapter set on click set. Nah, ini salah nih, seharusnya di sini set items click listener. Kalau kita buat new set adapter view. Oke, ya, ini langsung jadi nih kalau kita buat seperti ini. Kemudian di public void, ya, di situ kita buat final, ya, final string, ya, selection. Ini variabel, ya, pembuat variabel selection
sama dengan daftar. Kemudian nah, jadi ini kita rubah dulu ya, public void on item click adapter. Oke, di sini kita buat dulu arg0, kemudian view arg1, kemudian integer arg2, kemudian di sini kita buat long arg3. Oke. Nah, selanjutnya di sini di bagian bawah yang tadi, situ kita buat daftar sama dengan ya daftar, kita buka kurung siklo, kita panggil arg2. Nah, gitu ya, arg2. Kemudian final, ya final kita buat chart ya gitu. Chart sequence dialog item. Nah, berarti nanti kita menampilkan form dialog ya. Dialog items sama dengan kita buka kurung kurawal, kita buat ininya menunya apa? Lihat biodata gitu. Contohnya lihat biodata, koma. Berarti nanti ini menunya ya, menunya update biodata. Update biodata, koma, coba lagi hapus biodata. Oke, titik koma. Nah, selanjutnya kita buat di sini alert gitu ya. Kita buat alert dialog dot builder kita buat builder. Oke, sama dengan kita buat new alert ya, new alert dialog builder, kemudian main activity dot this. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kita buat title-nya dulu, builder dot set title, atau namanya menu pilihan. Pilih menu gitu ya, kita pilih menu. Nah, kemudian builder dot set items dialog items, kemudian new dialog ya, kita buat new dialog interface. Oke, on click listener tuh gitu ya, on click listener. Oke, di sini override lagi, ada open public-nya lagi di sini. Oke ya. Tadi di bagian sini kita set item, dialog items, new dialog interface, on click listener. Kemudian ada satu metode lagi muncul. Kemudian kita
buat metodenya itu onClick dialog interface, dialog integer. Nah, di sini kita buat item saja ya. Kita rubah ini jadi item. Jadi nanti menu-menunya. Nah, kemudian kita buat switch. Itu ya. Switch items. Oke, kita switch items. Nah, kita buat case 0. Oke ya, berarti ini kita menggunakan fungsi case 1, case 2. Itu ya, kita gunakan fungsi case. Oke, di sinilah kita buat perintahnya. Case 0 itu untuk apa? Intent ya, intent i sama dengan new intent. New intent kita panggil get application context. Nah, apa yang kita lihat di sini yang kita buat ya, kita bisa panggil nama kelasnya tadi. Nah, apa namanya tadi? Lihat biodata gitu. Kita buat di sini lihat biodata dot class. Oke, nah ini dia. Nah, kemudian di bawahnya kita buat i sama dengan put extra. Nah, kita panggil nama ya, berarti nanti kita panggil berdasarkan apa? Berdasarkan nama. Sini selection titik koma. Nah, ini selection diambil dari mana tadi? Nah, dari sini. Ini dia nih. Oke ya. Nah, kemudian start activity yang mana? Yang intent yang terbaru yang kita buat ini. Berarti di sini kita buat i gitu ya. Kemudian kita buat break. Oke. Nah, begitu juga yang keduanya, kita tinggal copy paste saja. Ini pastikan di bawahnya. Di sini kita buat in, di sini in, sini in. Oke, intent. Nah, ini kita ganti jadi update. Nah, update di bawah data dot class. Case 1 selection. Oke, sudah. Oke, ini sudah. Nah, kalau yang di case kedua, nah di sini kita buat perintah untuk menghapus. Nah, kita buat perintahnya SQL database db sama dengan db center dot get write ya, get write data ya, get writable database titik koma, kita buat db.execute ya, execute SQL. Sama perintahnya delete from apa nama database yang tadi yang kita buat. Tadi kan ada perintah di sini ya. Oke, ini MASBio. Nah, berarti di sini kita hapus delete from MASBio where nama. Nah, namanya kita ambil dari mana? Oke ya. Namanya itu kita ambil dari ya, berdasarkan apa yang kita seleksi ya, berdasarkan apa yang kita seleksi. T plus. Oke. Jadi nanti kita akan hapus berdasarkan apa yang sudah kita seleksi. Di sini refresh list. Kemudian di sini kita buat break. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi di bawahnya. Mungkin sini. Oke, di sini
ya kita buat di bawah set buildernya ini tadi, set itemnya. Sini kita tambahkan builder dot create sama dengan show. Oke. Nah, kemudian di sini kita tambahkan array. Itu ya, bahkan array adapter. Itu ya, array adapter. Kita buat list view. Kita buat list view 1 dot get adapter dot notify data set validated. Oke, nih kita pilih nih. Oke, titik koma. Oke. Nah, sebenarnya sampai di sini sudah selesai kita buat. Ada lagi yang di bawahnya ya, ada lagi. Di sini seharusnya kita tambahkan lagi ya, metode yang baru, yaitu public boolean. Ini tipe datanya on, gitu ya. Kita buat on create option menu. On create option menu, kita buat menu. Oke, di sini get menu filter ya, get menu inflator dot inflate ya, dot inflate r dot menu dot Oke, di sini kita buat dulu add override-nya. Get menu inflator. Ini ada, coba ya. Get menu inflator dot inflator r dot menu dot menu main dot koma menu. Oke, kita buat return menu. Oke, kita lihat dulu yang ini. Override-nya oke, nanti kita buat lagi karena belum kita buat kelasnya ini, makanya masih error.
Nah, kita buat di sini lagi override. Kita buat public boolean on options item selected. Menu items dot item seperti ini. Lagi integer id sama dengan items dot get items, titik koma, if. Nah, kita buat kondisi if id sama dengan r.id.get id.action. Action null action xnpm, maka ini kita return buat return true. Kita buat return super dot on option selected items. Oke, kita lihat dulu ini kenapa dia masih belum mau. Oke, berarti errornya di sini ya. Berarti kita harus tentukan dulu ini, lihat dulu metodenya tadi. Bentar. Berarti di sini kita coba buat public. Coba dulu add override. Coba public boolean on create option menu. Nah, buat menu oke, coba get menu in Flutter. Get menu in Flutter dot in Flutter r dot menu
menu sudah. Ini override. Menu main, menu. Di sini kita buat return true. Return true. Dot dot menu main, menu. Oke, coba kita nonaktifkan dulu ini. Ya, kita nonaktifkan. Coba kita running dulu ya. Kita jalankan dulu. Apakah ini bisa berhasil? Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, variabel activity, lihat biodata. Ini biodata. Oke, ada yang salah penulisan. Kita refresh lagi. Oke, coba terminate-nya kita lihat dulu. Oke, launching activity. Oke, nah ini datanya sudah tampil ya. Nah, oke, menunya pun sudah bisa kita klik. Nah, jadi pada tahap ini kita akhir sampai di sini aja dulu untuk menampilkan datanya. Nah, nanti kalau menampilkan datanya itu ya ada di data helper tadi ya, di sini. Tadi di sini ada saya input nih satu, ya nanti bisa kalian lihat atau ganti dengan nama kalian sendiri di data helper ini terpenting. Oke, biar nggak terlalu panjang nanti videonya, saya cut ini jadi 2 ya. Jadi untuk insert ini sudah selesai. Nanti kita lanjut di tahap berikutnya.